Promosi atau pengangkatan. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Setiap kita yang bekerja, kita yang berusaha, ya, apalagi kita sebagai karyawan atau pegawai, kita tentu ingin mengalami yang namanya promosi, pengangkatan, ya. Di mana dari jabatan kita saat ini ke jabatan yang lebih tinggi di atasnya. Tetapi apa yang Alkitab bicara, Bapak Ibu Saudara, tentang promosi atau pengangkatan ini? Kita belajar dari Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang beriman, percaya kepada Tuhan, namun mereka memiliki kualitas diri. Di dalam Daniel pasal 1 ayat 3-4 berkata, "Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tiada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim." Perhatikan, ada 4 pemuda Yahudi yang statusnya budak sebagai tawanan. Mereka memiliki status budak, tapi pada akhirnya mereka diberikan jabatan karena selain mereka beriman kepada Tuhan, mereka juga memiliki kualitas diri di atas rata-rata pria Yahudi pada waktu itu, dalam rombongan orang yang mengalami pembuangan tersebut. Dari sini kita belajar, Bapak Ibu Saudara, untuk mendapatkan promosi, ya, ada manusia yang mengajarkan jadilah penjilat pimpinan. Tapi engkau jadi penjilat pimpinanmu tanpa engkau membangun kualitas diri, suatu saat engkau pasti akan direndahkan. Apalagi ya tentu penjilat dia tidak mengandalkan Tuhan, dia pasti akan direndahkan. Sebab di dalam Mazmur 75 ayat 7-8 dikatakan demikian, "Sebab bukan dari timur atau dari barat, bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain." Perhatikan apa yang dinasihatkan firman Tuhan. Ternyata promosi, pengangkatan itu datang daripada Tuhan. Tuhan bisa mengangkat kita, namun Tuhan juga bisa merendahkan kita. Tetapi ketika kita beriman kepada Tuhan, kita punya tanggung jawab, yaitu apa? Membangun kualitas diri kita. Di dalam Amsal pasal 3 ayat 35 berkata, "Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan." Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan. Tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Ya, orang keras kepala tidak mau dengar firman Tuhan, tidak mau belajar, tidak mau membangun kualitas diri. Suatu saat engkau akan dicemooh karena kebebalanmu. Bahkan di dalam Amsal pasal 4 ayat 7-9 berkata, "Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakan kepadamu." Ketika kita menghargai firman Tuhan, kita mau menjadi orang yang bijaksana, mengandalkan Tuhan dan meminta hikmat dan tuntunan daripada Tuhan, Alkitab berkata, Tuhan akan meninggikan engkau, ya. Bahkan Nabi Yeremia sendiri berkata di dalam Yeremia pasal 10 ayat 23. Yeremia 10 ayat 23. "Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya." Kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan kita. Bahkan mungkin 1 jam dari sekarang kita tidak tahu, bukan? Tetapi marilah kita mengandalkan Tuhan. Untuk mengalami yang namanya promosi, diangkat oleh kita, butuh membangun kualitas diri. Ingatlah, Tuhan yang selalu mengawasimu adalah Tuhan yang mampu memberkatimu. Tuhan yang selalu mengawasimu adalah Tuhan yang mampu memberkatimu. Tuhan bisa mempromosikan engkau, Dia sangat bisa mengangkat engkau. Perhatikan kalimat berikut ini. Sebagai tanggung jawab kita, engkau tidak akan pernah diangkat lebih tinggi sampai engkau jauh lebih berkualitas pada posisimu sekarang. Bapak Ibu Saudara lihat, Yusuf itu juga mengalami kan kemalangan, dijual saudara-saudaranya, jadi pembantu di rumah Potifar, difitnah oleh istri Potifar, dia masuk penjara. Tetapi saudara lihat,
Dia membangun kualitas dirinya, membangun kehidupan rohaninya, sampai pada akhirnya Allah memberikan dia hikmat, kemampuan untuk menafsirkan mimpi Firaun, yang pada akhirnya itu menjadi titik di mana dia dibawa oleh Tuhan menjadi orang berpengaruh di Mesir, menjadi orang kedua. Apa yang dia tafsirkan mimpi Firaun tersebut semua terbukti, dan Yusuf diberikan jabatan. Demikian juga kita tahu bagaimana dengan Daud, bukan? Seorang anak ya yang pekerjaannya hanya sebagai gembala kambing domba pada waktu itu. Tapi lihat Bapak Ibu Saudara, selain dia beriman, dia membangun kualitas dirinya. Dia memiliki keberanian, sehingga satu momentum Tuhan pakai ketika dia berhadapan dengan Goliat untuk mengangkat Daud pada akhirnya menjadi seorang raja. Ketika pada saat itu Raja Saul dan saudara-saudaranya Daud, kakak-kakaknya takut menghadapi Goliat, justru Daud dia maju melangkah dengan penuh iman, dan tentu dia memiliki keberanian untuk melangkah berhadapan dengan Goliat. Dan ketika dia mengalahkan Goliat, itu sebagai titik di mana Allah mempromosinya, mengangkat dia menjadi raja. Demikian pun Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka beriman, mereka diberikan jabatan, tapi tidak luput dari yang namanya gua singa. Tidak luput dari Sadrak, Mesak, Abednego, perapian yang menyala-nyala. Ada tantangan di sana, tapi penyertaan sempurna. Bahwa mereka adalah pria-pria Yahudi yang berkualitas, pria-pria Yahudi yang berpengetahuan baik. Maka Bapak Ibu Saudara, untuk mengalami promosi ada dua hal yang harus kita lakukan. Pertama, beriman sungguh kepada Tuhan. Yang kedua, jangan lupa mengupgrade diri, melatih diri kita, yang membangun kualitas diri, sehingga ketika promosi itu datang, kita diberikan jabatan, kita dapat bekerja dengan baik, dan kita mempermuliakan nama Tuhan melalui pekerjaan kita. Sebaliknya, kalau engkau menjadi penjilat, engkau tidak membangun kualitas diri, maka mungkin bisa engkau jadi penjilat, engkau berupaya untuk dipromosi, tapi begitu engkau diberikan pekerjaan, engkau menjadi orang yang on, yang tidak bisa bekerja, dan pada akhirnya engkau direndahkan kembali. Sebab itu, engkau mau mengalami promosi daripada Tuhan, beriman sungguh kepadanya, dan membangun kualitas diri. Saya sering berkata kepada jemaat ataupun anak-anak saya bilang, selain kalian bisa melatih diri untuk percaya sungguh kepada Tuhan, yang kedua yaitu bertanggung jawab dengan membangun kualitas diri, dengan membaca buku, menambah pengetahuan, sehingga ketika engkau dipromosi, engkau diangkat, engkau sudah menjadi pribadi yang siap matang untuk bekerja dan mempermuliakan nama Tuhan dengan jabatan barumu. Kiranya renungan ini boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.